Jadi kan Indonesia kan posisinya selalu mengatakan non-blok ya, non-blok. Dan memang tidak perlu masuk sebagai anggota. Kalau kita masuk, kita akan terjebak, akan ada banyak jebakan. Pertama, jebakan pertama itu konflik Pakistan-India. Ketika itu pecah, Indonesia masuk mau ngirim TNI ke Pakistan. Iya, padahal Indonesia punya kerjasama bilateral dengan India. Nah ini sebenarnya menarik tadi penggunaan embel-embel Islam tadi loh Mas. Iya betul. Kalau memang mau bikin fakta NATO-nya Islam, kenapa nggak mengundang oke aja, Iya. kan lebih banyak itu. betul. Oke dijadiin fakta militer. Ada 52 anggota. 52 Itu masuk negara. Indonesia ya. Kan lebih banyak, bahkan ngalahin NATO kan jumlahnya. Itu bakal lebih bagus kalau dijadiin fakta militer. Masalahnya 52 negara oke itu kan juga nggak akur. Uni Emirat Arab sama Iran sama Saudi Iya. kan bermasalah. Emirat ini lebih pro Israel. Bahkan ketika kasus Palestina misalnya konflik, oke ini sebenarnya organisasi apa sih, kayak kumpul-kumpul Kongo doang, nggak pernah ngasilin apa kesimpulan yang nyata, mirip sama ASEAN. Nah kan dia saya tanggung juga, ASEAN ini sebenarnya organisasi apa, kalau jadiin fakta militer dijadiin itu aja, kalau benar-benar non-blok kan. Kan selama ini juga gitu kan, ketika konflik di Myanmar Iya, nggak ada juga. nggak ada solusi, ASEAN itu Iya. nggak ada klausul bertindak atau apa kan, cuman Cuman mencekam. Mencekam apa? Mengecam. Mengecam. Oh, mencekam. mirip oke. Jadi Iya, iya. kalau dibilang nanti Mengecam aja. dibilang tadi labelnya NATO Islam, saya kurang setuju sebenarnya. Islam itu terlalu luas. Dan tadi dibilang Sunni ya, kan Sunni kan. Pakistan bilang ini bukan fakta untuk sektarian, kan bilangnya gitu. Mungkin juga untuk Kelompok lain. menarik negara-negara lain gabung. Gimana Mas Andika? Kalau saya ya Trump ataupun Amerika sangat senang dengan adanya fakta Mekah ini, karena kan udah 3 anggotanya itu kan sekutunya Amerika juga gitu kan, dan kemungkinan ada negara-negara yang akan bergabung juga sekutunya Amerika juga. Jadi istilahnya ya fakta Mekah itu ya tanda kutipnya tetap kaki tangannya Trump juga gitu. Ketika memang ada mungkin ketidakpercayaan ataupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan Amerika untuk melindungi Saudi, melindungi Bahrain dan lain sebagainya, ya itu bentuk untuk solusinya adalah ini, kalian harus berdaya gitu. Kalian harus memberdayakan diri. Itu sama seperti ketika mandiri dong gitu kata. Mandiri ya. Itu sama seperti ketika NATO di Eropa. Kan Amerika itu kan Trump ngeluh banget, kita udah mengirimkan banyak tentara, rudal, patriot, terus nuklir kita ada di mana, di beberapa negara Eropa. Kenapa kalian nggak bikin aja sendiri? Kenapa kalian nggak meningkatkan anggaran pertahanan? Gitu kan, itu kan kritik-kritik dari Trump. Jadi Trump diam atau Amerika diam ya karena itu seiring dengan kebijakannya dia agar memang mandiri, agar berdaya dan bersatu dan bisa tetap dikontrol tanda kutip. Jadi tanda kontrol tanda kutip itu untuk bisa melawan musuh bersamanya, yaitu kan Iran kalau versinya Trump. Tetapi kan kemudian kalau ada isu-isu yang dimainkan di Arab Saudi ataupun Turki kan memang dimainkan karena ada isu dari ini ya, ide dari Prime Ministernya Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan Israel Raya gitu. Israel Raya kan separuh wilayah Saudi termasuk Mekah Madinah itu kan diklaim masuk ke wilayah Israel Raya. Betul. Jadi ada upaya untuk memainkan sentimen warga negara atau sentimen Muslim, sentimen Islamnya di negara-negara Muslim, bahwa ya itu bentuk dari ini perlawanan kita terhadap Israel. Jadi ada dua lensa ataupun dua sudut pandang yang bermain, dari sudut pandang Amerika ataupun sudut pandang Israel, dan itu dimainkan. Kalau sudut pandangnya Mas Udin tadi berbeda tuh. Berbeda. Bahwa ada ketidakpuasan terhadap sekutu-sekutunya Amerika, ya kan? Atas Jaminan keamanan, tidak melindungi. Tapi sebenarnya memang Amerika ada sisi untungnya juga. Dia bisa menyuplai senjata ke
negara-negara anggota Pakta itu sebenarnya. Jualan senjata. Enggak lah, udah diambil sama Pakistan dari Cina. Iya. Karena kan Arab Saudi kan pengen beli F-35, Turki juga pengen beli F-35. Artinya pasokan senjata itu sebenarnya juga sebenarnya dari Amerika juga. Iya. Dan misinya Amerika sebenarnya itu kan sebenarnya jualan senjata. Jadi ketika ada Pakta, semakin banyak konflik dia akan semakin untung. Makanya mungkin salah satu misi kedatangan wakil menteri Amerika di Indonesia juga mungkin jualan senjata. Iya. Ini karena kan Indonesia ini kan didatangi oleh banyak negara juga jualan senjata. Betul. India datang jualan rudal, Prancis datang jualan pesawat. Amerika nggak pengen ketinggalan karena dia. Tapi cocok memang harus begitu. Kalau mau jualan ya datang ke sini gitu. Duitnya dari mana? Nah, tapi yang menarik, apakah ada kaitannya pembentukan Pakta ini dengan pemilu setelah di Amerika? Ini terakhir sih. Jelas karena kan intinya Trump ini ingin membangun citra gitu kan, bahwa dia itu adalah pemimpin yang bisa mempersatukan gitu, mempersatukan sekutu-sekutunya. Ketika sekutu-sekutunya itu bisa dipersatukan dengan membuat aliansi baru, dan aliansi baru itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol Amerika, termasuk nanti bisa jualan senjata, bahkan bisa menciptakan perang lebih besar lagi. Perang lebih besar yang untung siapa? Yang untung Amerika. Bisa jualan meningkat senjata. Ekonominya ya? Iya, ekonomi akan meningkat gitu kan. Kemudian istilahnya minyaknya akan terganggu, tapi dia tetap aman-aman aja kan, bisa saja seperti itu. Tetapi bisa juga dipandang lain, di publik Amerika akan melihat ketika Pakta itu bisa berdiri dan bisa kokoh, maka dan dengan adanya dukungan nuklir dari Pakistan, maka Iran akan semakin takut. Gitu kan, Iran akan semakin takut, dia akan semakin mengkerut. Misalnya ya, skenario seperti itu akan berhasil, maka Iran akan tunduk. Ya udah, berarti kan Amerika akan menang. Bagaimanapun ketika istilahnya perang yang bagus itu adalah perang yang ketika proksinya itu yang berperang, bukan dianya. Tapi kan Trump selama ini kan pasukannya yang ikut berperang, tentaranya yang berperang. Seharusnya kan dia negara-negara Arab aja yang ikut berperang. Jadi dia mengorkestrasi aja. Itu di dalam negerinya Amerika yang seperti itu. Kalau dari Mas Udin, Mas? Kalau mungkin Indonesia, aku melihatnya sih dari Indonesia, apa yang bisa dilakukan Indonesia. Tadi belum dijawab soalnya nih, yang soal Indonesia nih. Jadi kan Indonesia kan posisinya selalu mengatakan non-blok ya, non-blok, dan memang tidak perlu masuk sebagai anggota. Kalau kita masuk, kita akan terjebak, akan ada banyak jebakan. Jebakan pertama itu konflik Pakistan-India. Ketika itu pecah, Indonesia mau ngirim TNI ke Pakistan. Iya, padahal Indonesia punya kerjasama bilateral dengan India. Iya kan? Padahal Indonesia beli rudal dari India. Nah, kalau kita ikut Pakta itu, jelimet itu. Rudalnya masuk kembali ke India. Iya. Senjata makan tuan. Jadi kalau kita masuk Pakta itu jadi anggota, akan ada banyak jebakan Batman ya. Misalnya, jadi lebih baik jangan nih Mas Udin? Jangan masuk, tapi ada strategic partner ya. Oke. Mitra strategis boleh. Boleh. Atau pengamat, atau mungkin pengawas. Sebagai mitra strategis boleh, karena kita bisa memanfaatkan keunggulan 3 negara itu. Misalnya dengan Arab Saudi kita memanfaatkan minyak dan uang. Dengan Turki kita termasuk memanfaatkan kuota haji itu Mas? Ya, kuota haji mungkin bisa bertambah. Iya, amin. Terus dengan Turki industri pertahanan, drone, rudal bisa memanfaatkan juga. Dengan Pakistan kemampuan nuklirnya mungkin Indonesia juga bisa belajar. Artinya sebagai mitra strategis itu sudah cukup untuk memanfaatkan beberapa kelebihan dari 3 negara anggota Pakta. Tapi kalau untuk masuk menjadi anggota itu akan terlalu banyak jebakan-jebakan. Karena Indonesia sendiri kan sudah banyak masalah di dalam negeri. Masalah netizen dan lain sebagainya. Iya, udah banyak masalah ya. Sudah banyak masalah. Iya. Jangan bikin masalah di luar lah gitu. Anggaran juga sudah kembang-kempis ya. Jadi dengan menjadi mitra strategis itu kita masih bisa memanfaatkan, dan posisi Indonesia sebagai non-blok juga masih bisa terjaga. Aman. Kalau Cak Imin, terakhir Cak.
Saya setuju ya sama Bang Udin. Lebih baik jadi mitra aja, nggak usah gabung. Gabung itu bahaya. Fakta pertahanan ini satu sisi sama aja dengan rawan perang. Ikut itu juga rawan diserang kan. Nah, lebih baik jadi mitra aja, jadi pengamat atau jadi kita lebih baik mempelajari lah. Kita ini sudah ketinggalan, ini eranya drone. Dari bagi Indonesia pelajari itu drone dan Bayraktar Turki, kemudian senjata Pakistan, Cina. Nah, yang saya khawatirkan ini nanti fakta ini jadi yang saya sebut tadi justru jadi pemicu perang dunia 3 di Timur Tengah. Iya, tadi sempat ngomong gitu, Cak Imin. Karena rawannya itu yang tadi lah, satu diserang ketiganya. Iya. Jangan sampai kita masuk ke dalam eskalasi itu ya. Ada Iran, ada Israel, kan rumit sekali ini. Ya, ini menarik sih ya. Jadi memang pembentukan fakta ini memang masih belum terlalu kelihatan ya. Dari 3 negara ini akan menjadi seperti apa nanti ke depannya, dan ini kita tunggu mungkin nanti progresnya ya. Mungkin dari fakta pertahanan bisa berubah menjadi fakta ekonomi, kan kita nggak tahu nih. Ya kan? Ngeper berarti. Turun kasta dong. Turun ya? Turun kasta. Bukan saya ngomong ya. Awalnya kan ekonomi baru fakta pertahanan. Iya, ini kan nggak apa-apa. Fakta pertahanan dulu terus turun ke ekonomi, udah aman negaranya gitu kan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Iya, tapi nanti kita bisa melihat lagi, Sobat Sindo, bagaimana sebenarnya sepak terjang dari fakta pertahanan ini. Dan jangan lupa untuk saksikan ya Sindoskop selanjutnya minggu depan ya kan, dengan tema yang berbeda, dan pastinya tetap membaca sindonews.com untuk tahu berita-berita terkait isu-isu terkini, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.